Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Ali Mujakir. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sedikit ilmu tentang gaya bahasa dalam tataran semantik. Apa sih gaya bahasa dalam tataran semantik itu? Apa sih fungsi gaya bahasa dalam tataran semantik? Apa sih manfaat gaya bahasa serta berikan contoh kalimatnya dalam gaya bahasa tataran semantik dan langsung saja lah kita langsung bahas ya. Gaya bahasa mempunyai cakupan yang sangat luas. Menurut Kamus Linguistik, gaya bahasa mempunyai 3 pengertian. Yang pertama, pemanfaatan atas kekayaan bahasa oleh seorang dalam bertutur dan menulis. Yang kedua, pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu. Yang ketiga, ciri-ciri bahasa dalam sekelompok penulis sastra Lalu, sebenarnya apa sih fungsi gaya bahasa Pertama-tama bisa dilihat dari fungsi bahasa. Penggunaan gaya bahasa termasuk ke dalam fungsi puitik, yaitu menjadikan pesan lebih berbobot. Pemakaian gaya bahasa yang tepat dapat menarik perhatian penerima. Sebaliknya, bila penggunaannya tidak tepat maka gaya bahasa akan sia-sia. Misalnya, apabila dalam novel remaja masa kini terdapat banyak gaya bahasa dari masa sebelum kemerdekaan, maka pesan tidak sampai dan novel remaja itu tidak akan disukai pembacanya. Pemakaian gaya bahasa juga dapat menghidupkan apa yang dikemukakan dalam teks. Karena gaya bahasa dapat mengemukakan gagasan yang penuh makna. Dengan singkat, seringkali pemakaian gaya bahasa digunakan untuk penekanan terhadap pesan yang diungkapkan. Dan selama ratusan tahun telah dilakukan penelitian tentang hal ini Berbagai klarifikasi dikemukakan. Tentu bukan tempatnya di sini diajukannya pendapat para ahli yang simpang siur itu. Dan menurut Ducrot dan Todorov mengemukakan antara lain klarifikasi menurut tataran bahasa. Yang pertama ada tataran bunyi dan grafis, misalnya asonansi, aliterasi, dan lain-lain. Yang kedua, tataran sintaksis, misalnya inversi, kalimat tak langsung yang bebas, dan yang lain-lain lah. Yang ketiga, tataran semantik, misalnya metafora, ironi, dan sebagainya lah ya. Ada jenis gaya bahasa yang dapat muncul dari ketiga kategori di atas. Misalnya pengulangan bisa termasuk ke dalam ketiga kategori tersebut. Selanjutnya, yang akan dibicarakan lebih lanjut di sini adalah tataran yang ketiga, yaitu tataran semantik. Gaya bahasa pada tataran ini bisa disebut majas. Dalam tulisan ini, kata majas dipakai sesuai dengan apa yang dimaksud dengan trope, yaitu kata atau ungkapan yang digunakan dengan makna yang menyimpang dari makna yang bisa digunakan. Telah banyak pembahasan tentang hal ini Berbagai usaha penyelesaian telah dilakukan, namun tetap belum memadai Di sini tidak akan dikemukakan keseluruhan majas, karena hal itu akan luas sekali melainkan hanya akan ditampilkan beberapa macam majas yang sering digunakan. Majas diklarifikasikan dalam beberapa kategori. Beberapa pakar, antara lain Moleono dalam buku Kembara Bahasa pada tahun 1979, telah mengemukakan klasifikasi. Yang pertama, majas perbandingan. Yang kedua, ada majas pertentangan. Dan yang ketiga, majas pertautan Masing-masing jenis majas ini dari beberapa majas
Berikut akan dijelaskan pembagian majas-majas berdasarkan klarifikasi di atas ya. Yang pertama ada majas perbandingan. Majas perbandingan di antara lain ada alerogi. Alerogi itu menyatakan dengan cara lain melalui kiasan atau penggambaran. Yang kedua alusio. Alusio adalah pemakaian ungkapan yang tidak diselesaikan karena sudah dikenal. Yang ketiga ada simile. Simile itu pengungkapan dengan perbandingan eksplisit yang dinyatakan dengan kata depan dan kata penghubung. Sepertinya, layaknya, bagaikan, seperti, layaknya, bagaikan, dan lain-lain. Contohnya ya, gadis itu sangat cantik. Matanya seperti bintang kejora. Wajah ibu dan anak itu bagaikan pinang dibelah dua. Dan yang ketiga ada metafora. Yang keempat gitu ya, ada metafora. Metafora itu pengungkapan berupa perbandingan analogis dengan menghilangkan kata seperti layaknya, bagaikan, dan lain-lain. Contohnya, banyak pemuda yang mencoba memperebutkan kembang. Kata kembang desa di atas itu ya berarti seorang gadis gitu ya. Dan yang kedua ada majas pertentangan. Majas pertentangan ini ada beberapa jenis gitu ya. Yang pertama ada paradoks. Paradoks itu adalah pengungkapan dengan menyatakan dua hal yang seolah-olah bertentangan, namun sebenarnya keduanya itu benar. Contohnya, aku merasa kesepian di tengah keramaian ini. Yang kedua ada oksimoron. Oksimoron itu adalah paradoks dalam satu frase. Yang ketiga ada antithesis. Adalah pengungkapan dengan menggunakan kata-kata yang berlawanan arti satu dengan yang lainnya. Contohnya besar kecil, tua muda, kaya miskin, semua berlomba-lomba ingin hidup senang. Yang keempat ada kontradiksi interminus. Kontradiksi interminus ini adalah pernyataan yang bersifat menyangkal yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya. Yang kelima ada anakronisme. Anakronisme ini adalah ungkapan yang mengandung ketidaksesuaian dengan antara peristiwa dengan waktunya. Yang ketiga ada majas penegasan ya. Majas penegasan yang pertama ada apopasis. Apopasis ini adalah penegasan dengan cara seolah-olah menyangkal yang ditegaskan. Yang kedua ada pleonasme. Pleonasme ini adalah menambahkan keterangan pada pernyataan yang sudah jelas atau menambahkan keterangan yang sebenarnya tidak diperlukan gitu ya. Yang ketiga ada repetisi. Repetisi ini adalah perulangan kata, frase, dan klausa yang sama dalam satu kalimat. Yang kelima ada aliterasi. Aliterasi ini adalah repetisi konsonan pada awal kata secara beruntunan. Yang keenam ada paralelisme. Pengungkapan dengan menggunakan kata, frase, atau klausa yang sejajar. Yang ketujuh ada tautologi. Pengulangan kata dengan menggunakan sinonimnya. Yang kedelapan ada sigmatisme. Adalah pengulangan bunyi S yang efek tertentu. Dan masih banyak jenis-jenis yang lainnya ya. Bisa kalian lihat dari sumber lain gitu ya. Dan yang keempat ada majas sindiran. Majas sindiran ada ironi. Ironi itu berarti sindiran dengan menyembunyikan fakta yang sebenarnya dan mengatakan kebalikan dari fakta tersebut. Contohnya, pintar sekali kau. Jawaban semudah ini pun tak bisa. Gitu kan ya. Yang kedua ada sarkasme. Sarkasme itu sindiran langsung dan kasar. Contohnya, mata aku melihat wajahmu. Muak aku melihat wajahmu. Yang ketiga ada sinisme gitu ya. Sinisme itu ungkapan yang bersifat mencemooh pikiran atau ide bahwa kebaikan terdapat pada manusia, atau bisa disebutkan lebih kasar dari ironi gitu ya. Yang keempat ada satire.
Satire ini ungkapan yang mengungkapkan sarkasme. Yang kelima ada innuendo gitu ya. Sindiran yang bersifat mengecilkan fakta yang sebenarnya. Dan lanjut lagi ya ke pembahasan yang berikutnya, yaitu apakah sih manfaat gaya bahasa dalam tataran semantik gitu ya. Menurut saya ya, manfaat dari penggunaan gaya bahasa itu memiliki beberapa kelebihan gitu ya. Yang pertama, dapat membuat suasana dalam cerita memiliki kesan yang artistik, menjadikan suatu kalimat yang lebih indah, serta menjadi penguat pesan suatu karya sastra gitu ya. Ya mungkin cukup sekian ya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dalam tutur kata ataupun apa gitu ya. Di sini saya masih sama-sama belajar dan terima kasih atas waktunya telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.